Tadi kenapa kayak Romeo and Juliet ya? Mereka berdua ya? Iya. Kita pasti turut berbelasungkawa juga atas perginya seorang aktor senior sekali itu bahkan ya. Udah luar biasa, udah lama sekali dari dulu. Tapi malam hari ini kita tidak hanya membahas itu, kita akan menghadirkan orang-orang yang luar biasa. Karena ini pasti akan memberikan Anda inspirasi yang luar biasa juga. Karena bintang tamu kita nanti ini, apalagi ini banyak adik-adik ya. Yang nonton juga banyak adik-adik. Kita akan mengundang bintang tamu yang punya predikat yang luar biasa di balik semua ketidakmampuannya. Keterbatasannya, tapi dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Kita lihat dulu video berikut ini. Terlahir tanpa memiliki tangan tidak menghalangi Cahyadi Badar untuk tetap berprestasi. Sejak duduk di sekolah dasar, Cahya sudah mendulang prestasi yang membanggakan. Cahyadi selalu mendapatkan juara kelas. Keterbatasan fisik yang dimilikinya tidak membuat Cahya duduk di sekolah luar biasa. Cahya duduk di sekolah umum seperti anak sebayanya dan tanpa mendapatkan perlakuan khusus dari sekolah. Di usianya yang masih 14 tahun ini, Badar sudah hatam Al-Quran. Tak hanya itu, ia memiliki cita-cita yang sangat mulia. Kelak, Badar ingin menjadi seorang ustadz. Ya, itu tadi Cahyadi ya. Cahyadi Badar. Jadi dia juara kelas terus, juara kelas terus walaupun dengan semua keterbatasannya. Betul. Kita akan undang, kita kok bisa juara kelas gitu kan. Dia aja nggak. Iya. Saya juara. Anda juara panjat pinang ya. Oke, baik. Langsung aja, ini adalah Cahyadi Badar dan ibunya, Ibunda Alif. Terus. Silakan, boleh geseran. Iya. Tapi Cahyadi ini sejak sekolah dasar udah jadi juara kelas. Pinter ya. Dari kelas 1 berarti? Iya. Juara kelas sih juara berapa? Dia selalu saingan sama temennya, seringnya 1. Seringnya 1? Iya. Wow. Sampai sekarang katanya? Sampai sekarang SMP. Sampai sekarang juara 1 terus? Wow. Ini namanya luar biasa. Dan kita akan lanjut lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Cahyadi ya, yang pasti bisa memberikan inspirasi kepada kita semua tentang perjuangan Cahyadi yang juga akhirnya bisa mendapatkan juara kelas di kelasnya juga, ya kan, setelah yang satu ini. Dan anyway, kita mau mencoba sesuatu. Jadi kita akan coba untuk streaming lewat Twitter saya, @Corbuzier, saat ini juga. Jadi pada saat break, pada saat di backstage, kita bisa lihat apa yang terjadi sebenarnya di Hitam Putih. Jadi kalau Anda punya Twitter, punya handphone, smartphone dan sebagainya, check in ke account Twitter saya @Corbuzier. Kita lanjut di sana pada saat backstage terjadi. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita balik lagi, ini masih sama Cahya. Manggilnya Cahyadi apa Cahya? Kalau di sekolah Badar dipanggilnya. Badar. Kalau di rumah Cahya. Oh, Cahya di rumah, Badar di sekolah. Iya. Kalau gitu di sini dipanggil Cahyadi Badar, semuanya jadi lengkap. Itu nama lengkapnya, sayang? Oh iya, oke. Iya. Oke. Umum. Dari kecil udah di sekolah, dari SD Bu, Iya. sekolah umum. Di sekolah umum. Jadi tidak pernah Ibu tidak pernah masukkan Badar ke sekolah SLB dan sebagainya, nggak pernah ya? Tidak pernah, tidak tahu adanya di mana SLB. Maksudnya Bu? Karena kita jauh dari kota, jadi nggak tahu di mana. Ada SLB gitu ya Bu. Oh, jadi maksudnya masuk ke sekolah biasa berarti? Biasa aja, sekolah Oke. SD biasa. Itu dari awal nggak ada kesulitan masukin Badar ke sekolah biasa? Nggak ada, gurunya nerima. Pas saya pendaftaran, kata dia kita coba dulu, iya nggak apa-apa. Langsung dianya bisa ikutin pelajaran-pelajaran, langsung dilanjut sampai lulus. Langsung lanjut sampai lulus. Oke. Badar kalau misalnya nulis kan berarti pakai kaki kan, menggunakan kaki. Nah, kalau Badar nulis pakai kaki, Badar belajarnya sama siapa? Sama ibu. Belajarnya sama ibu? Pertamanya di kayak gini.
Selanjutnya di sekolah, cuman megang gitu aja, pertamanya aja. Oh berarti ibu ngajarin? Iya. Caranya awalnya pakai kaki ibu ngajarin juga berarti? Pakai tangan, kalau saya dipegang gini, dia pulpennya di kaki dia. Saya gininya ya pakai tangan. Iya. Dari umur berapa itu ibu ajarin? Dari umur umur 5 tahun baru dia bisa mulai pegang-pegang pulpen gitu. Wow, luar biasa. Tapi prestasi Badar yang luar biasa ini sampai bikin sekolahnya membuatkan meja khusus ya Bu ya? Iya, itu udah di SMP. Dari SMP lah, waktu SD Bu? SD meja kursinya ditempel 2 begini, deketin gitu. Oh, jadi nulisnya di kursi? Nulisnya di kursi. Gitu, ketika SMP dibikinin meja khusus? Iya, sama pihak sekolah. Tapi kalau saya lihat ya, kalau Anda lihat ini Badar kan bisa juara 1 dan sebagainya terus sampai sekarang. Dan kalau kita lihat ngomong sama ibunya kayaknya semangat sekali nih. Iya. Ya Bu ya? Iya. Ibu kayaknya ngedukung banget terus. Iya, pokoknya sampai dia belum menyerah saya dukung terus sekolah kalau dia mau gitu. Dia sekolah ya di mana ya gitu. Jadi setiap dia ada itu saya dukung terus. Pertamanya kan saya takut kan kalau anak saya sekolahnya di mana, bingung kan. Jadi ya saya usahain dimasuk di SD aja deh. Yang penting bisa baca tulis aja dulu pertamanya gitu. Nggak taunya dia dapat ranking ya. Alhamdulillah dilanjut ke SMP. Tapi kalau buat Badar sendiri, Badar sempat minder nggak waktu masuk ke sekolah umum gitu ngeliat teman-teman? Nggak sama sekali. Nggak pernah diledek-ledekin gitu sama teman-teman? Nggak. Jadi teman semua baik sama Badar gitu ya? Iya. Dulu waktu masuk ke SD segala teman-teman nggak ada yang ledekin Badar dan sebagainya? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Oh berarti Badar kalau misalnya kamu lagi istirahat sama teman dari sekolah main apa biasanya sama teman-teman? Main apa gitu, kadang-kadang main bola. Wah. Jago main bola juga kamu? Nggak terlalu. Tapi bisa gitu ya. Iya. Tadi kan dibilang kalau Badar tidak minder. Karena dia di sekolah teman-temannya menerima semuanya ya, dan apalagi dia sekarang ranking 1 gitu kan. Mungkin malah disuruh ajarin teman-temannya minta. Iya, mungkin teman-temannya harusnya minder ya karena dia ranking 1. Iya. Tapi kalau saya tanya sama ibunya, dengan ibu, nah ibu bagaimana pada saat pertama kali masukin sekolah, pada saat pertama kali tahu keadaan Badar, rasanya ibu sendiri sempat minder? Saya pertamanya sih minder. Karena saya pertama daftar sama Pak gurunya mau itu dulu, itu sesama sekolah mau coba dulu gitu. Ya terus kesininya udah enggak, karena dia juga enggak minder, kenapa saya mesti minder gitu. Saya jadi langsung semangat, dianya mau gitu. Nah gimana ibu sendiri nyemangatin Badar gimana? Ya deh, namanya orang kan nggak satu yang kayak gini kan, mungkin ada yang kurang ini kurang banyak, itu banyak, gitu. pasti banyak sekali ya. Jadinya ya saya sekolah selayaknya sekolah, kalau emang bisa ya alhamdulillah, nggak bisa ya dede sampai di mana aja mampunya gitu, ikutin aja gitu, nggak terlalu ini harus gini, enggak. Kalau dia mampu terusin gitu sambil didukung, nggak dipaksakan, enggak, didukung aja terus gitu. Oke. Kalau di lingkungan sendiri ibu pada saat ada Badar menghadapi lingkungan sendiri gampang nggak Bu? Pas baru lahir saya stres, kacau gitu, kayak gimana gitu, bingung, udah galau aja pokoknya pas baru lahir. Tapi setelah dia umur 3 bulan, dia kakinya itu udah mulai pegang-pegang gitu, di sekitar dia kan kayak ada popok kayak apa, dia udah mulai pegang-pegang tuh. Ya berarti kata saya ini nanti pegangnya pakai kaki, dalam hati saya. Ya begitu terus. Pertamanya sih udah nggak bisa dibayangin dah, nggak. Kalau mikir ke gitu gimana, kenapa anak saya begini, karena orang bagus gitu, normal gitu. Pertama saya itu banget, kayaknya nggak mau keluar. Tapi udah semakin kesini dia perkembangannya lumayan, jadi saya udah nggak. Tapi sempat ibu lagi. Sampai nggak mau keluar sempat? Sempat pas baru lahir 1 sampai 2 minggu saya banyak yang nengokin juga, saya nggak selayaknya bahagia orang yang baru melahirkan gitu. Saya bahagia tapi sedihnya banget gitu, jadi begitulah pertamanya.
Tapi udah kesini mah udah biasa aja. Tapi sekarang Badar bikin bangga ya. Bangga, saya bikin bangga sekarang. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ibarat kata jangan menilai orang dari keterbatasannya Iya. terjadi di dirinya, siapa tahu di balik itu punya kelebihan yang Betul, belum tentu karena dimiliki orang lain. banyak banget mungkin orang-orang di sana yang punya kekurangan gitu ya, tapi minder, malah ada yang disembunyikan, ada yang ada seperti itu, akhirnya tidak jadi apa-apa kan ini kan. Nah kalau ini kan benar-benar diekspos kepintarannya gitu kan. Dan Badar ini katanya hobi main catur dia. Iya. Hobi main catur. Belajar catur di mana Badar? Di rumah sama bapak. bapaknya. Oh sama bapaknya. Heeh. Kenapa bisa hobi main catur? Bapak suka main catur atau gimana? Iya, suka main catur bapaknya di rumah. Oh bapak suka main catur. Oke. Cita-citanya jadi apa Badar? Jadi ustad. Kita jadi ustadz. Iya. Keren banget. Cita-cita jadi ustadz. Udah khatam Al-Quran juga ya Badar ya? Udah berapa Alhamdulillah. kali khatamnya? Baru sekali. Baru 1 kali, tapi luar biasa loh. Makanya Umur berapa khatamnya? Pas kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Kamu? Ya oke, nggak usah dijawab. Tapi kenapa mau jadi ustadz? Ya kan biar bisa ini mau ngingetin orang. Biar jangan ini, harus ini gitu. Oh, menyebarkan Iya. kebaikan Menyebarkan ya. kebaikan. Tapi kalau mau jadi ustadz, nilai agamanya berapa? Lumayan bagus. Lumayan bagus. Saya dengar 9 katanya terus. 9-10 terus. 9. 9-10 terus. Tapi benar-benar berarti kamu di sekolah benar-benar belajar sama teman-teman sama-sama dong ya? Iya. Oke, nggak ada kesulitan maksudnya kalau Badar misalnya harus nulis kan mereka nulis, kamu nggak kalah cepat nulisnya? Kalau ini kalau didikte sering kalah cepet. Kalau didikte sering Kalau kali. didikte Oh, kalau suka- didikte. Tapi nggak diperlakukan khusus sama guru Enggak. gitu. Nggak, karena ada. iya makanya sekolahnya di sekolah biasa. Justru malah bagus menurut saya karena kalau ditempatkan di tempat khusus malah ya akhirnya tidak teman-temannya berkembang, terbatas. ya. Kalau Iya, ini kan teman-temannya betul-betul yang lain kan, benar-benar tidak ada perbedaan sama sekali gitu. Selain pelajaran agama yang bagus, suka pelajaran apa lagi? IPA. Wow. IPA. Iya. Kalau gitu selain jadi ustadz, pengen jadi apa? Nggak tahu. Atau cuma jadi ustadz aja pokoknya pengen? Iya. Dia sih ngomong katanya pengen jadi kepala desa kalau misalnya dia Pengen nanti jadi gede. kepala, ya udah berarti kepala desa plus ustadz juga ya Bu ya. Gitu. Iya katanya kalau udah gede pengen nih jadi kepala desa katanya di desa Jadi kita. kepala desa. Hebat nih Cahya, udah cita-cita mau jadi ustadz, prestasi bagus, sholat insya Allah nggak pernah tinggal ya Bu ya. Insya Allah. Rajin, terus juga sering kerjain sholat duha juga ya. Wah jarang nih Kalau pas anak masuk umur segini. sore kan dia kadang 6 bulan pagi 6 bulan sore. Oh sekolahnya? Masuk jam 12. Oke. Badar, kok Om mau tanya tapi nggak tahu bisa dijawab apa nggak ya. Yang buat kamu bisa ranking terus apa sih? Kenapa sih? Belajar. Kan teman-teman lain juga belajar. Iya. Bedanya apa sama kamu belajarnya? Mungkin ini belajarnya diseringin. Apa? Sering, belajarnya lebih sering. Belajarnya lebih sering. Belajarnya lebih sering. Oh, emang teman-teman lain nggak sering itu belajarnya? Nggak tahu ya. Nah, ibu di rumah berarti ikut ngajarin? Ya kalau misalnya dia ada PR enggak. Nah dari jam ini sampai jam ini harus buka-buka buku belajar gitu. Diwajibkan setiap hari. Sama ibu? Ya. Oh. Diwajibkan, pokoknya sebelum berangkat sekolah 1 jam apa 2 jam diwajibkan buka-buka buku. Berarti memang dukungan dari orang Iya tuanya. pasti. yang Dan katanya berada di Cahyadi tempat itu ini. suka ceramah katanya. Wah. Badar itu suka ceramah, betul betul. Iya Kalau di pengajian. pengajian. Kalau di pengajian ngomongin apa contohnya? Ngomongin apa ceramahnya? Apa? Kan cita-cita mau jadi ustadz ya kan? Berarti belajar ceramahnya dari mana? Nonton TV? Iya kadang-kadang juga nonton TV kalau belajar ceramahnya. Oke, terus ceramahnya tentang apa coba? Tentang apa Misalnya. kadang-kadang tentang izin sholat. Tentang sholat. Oke, kalau kamu ceramah di masjid kan yang lihat cuma satu masjid ya? Ya. Kalau kita mau dengar sedikit di sini, kayaknya dengar satu Indonesia nih. Nah. Bisa enggak? Mau coba nggak?
Mau coba nggak? Mau denger, kita mau denger loh, kita pengen denger loh, benar. Kan kalau di masjid yang denger cuma di masjid itu doang kan, ya kan? Acara di masjid doang. Nah, ini kedengeran di mana-mana nih, coba pengen. Pasti orang-orang juga pengen denger deh. Nggak mau. Ya ngajarin siapa Bu ceramah? Ya kayak itunya ustadznya yang ngajarin dia ngaji. Kalau ceramah saya nggak paham, nggak bisa, nggak pernah ngajarin. Nggak pernah ngajarin, tapi Ibu dengerin kalau lagi ceramah? Ya ngedengar kalau ada acara di masjid kan kita ikut gitu. Apa yang diomongin biasanya Bu? Ya biasanya dia kalau ceramah ya wajib sholat gitu. Ya begitu-begitu aja ustadz, nggak terlalu yang jelimet-jelimet gitu. Luar biasa ya. Iya. Berceramah di depan orang-orang dewasa gitu Bu. Iya, ibu-ibunya kan di masjid tuh. Iya. Kumpul kan banyak. Ya dia salah satunya ngisi acara gitu. Tapi kalau itu dia nggak berani kalau di. Katanya Badar nih kan pengen jadi ustadz, Iya. terus pengen ketemu ustadz juga gitu, bener? Iya. Iya, pengen ketemu ustadz. Mau kalau ketemu ustadz siapa dan mau ngapain? Oh, Ustadz, ini nggak tahu. Ustadz mau ngapain kalau ketemu? Mau hanya ceramah gimana? Yang Oh, mau belajar ceramah. Kalau gitu kita undang ustadz ya. Oh ada ya? Ada, kita bawa, ada ustadz beneran ini sekarang. Boleh. Kangen banget loh sama ustadz ini, aduh. Sayang Mas Dedi udah pindah ke lain hati. Oh, iya soalnya yang itu lebih rupanya lebih gimana ya Ustadz. Saya juga sadar udah belum ada obatnya sih kita. Ustadz bawa kado, kata silakan Ustadz. Iya. Ustadz. Sebenarnya saya mau bawa batu ake, cuman sudah kalah. Di sebelah saya ada batu ake yang lebih besar. Jadi Iya nggak benar, enak. makanya Ustadz bawa apa ini Ustadz? Iya. Karena saya dengar katanya pengen jadi ustadz, ini saya bawakan Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, memberikan semangat kepada Mas Cahya. Hampir semua orang itu tidak semuanya sama dengan harapan dengan kenyataan. Karena saya dulu tidak pernah juga punya harapan untuk jadi yang seperti sekarang ini. Harapan saya sih tiap hari muncul di sini, tapi kenyataannya juga enggak. Kamu segalanya. Iya, saya ke Gusur Gina sih nggak apa-apa. Ini tukeran deh Pak. Enggak, saya tahu karena Mas Edi memang peduli orang kecil, jadi yang dibawa Gina. Ya. Ini kalau udah Ini ketemu saya Ustadz nih. serahkan. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini mensemangati. Subhanallah, ini dalamnya Al-Quran. Ya. Oh, yang Terima lain-lain kasih banyak. yang lebih penting itu semua. Ya, Nah, dan boleh Ini dong dibuka. Pak Ustadz. Ya. Ya. Cahyadi baca sedikit yang surat-surat pendek gitu. Boleh. Kita pengen dengar Cahyadi semuanya. sudah hafal berapa juz ya? Gina sih sudah 3 juz. Juz apa aja, Gin? Jus alpukat. Oh, juz alpukat juga. Cahyadi sudah berapa juz? Sudah ada juz yang hafal apa? coba sampai surat ini Al-Bayyinah juga kadang-kadang. Al-Bayyinah Ya, sudah. suka keliru. Gak keliru, tetapi juz 30 sudah ya? Alhamdulillah. Boleh saya diperdengarkan satu ayat yang Saya hafal. hafal, yang seneng apa? Ya, apa? Yang biasa dibaca. Ya. Ini Selain kulhu sama ina atau ina, itu hafalannya anak saya itu ya. Al-Fil. Alfil, ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Subhanallah. Shadaqallahul adzim. Tahu nggak makna alfil itu? Enggak. Itu pasukan gajah di mana sesuatu yang besar bisa dikalahkan oleh kekuatan di luar itu semuanya. Jadi itu mau menyerang Ka'bah, tetapi ternyata ada burung-burung yang bisa membawa itu, burung ababil namanya. Jadi pasukan gajah itu bisa dikalahkan oleh burung-burung yang membawa batu-batu panas. Dan itu terjadi dalam sejarah, itu bukan fiksi, bukan dongeng, tetapi pernah terjadi. Yang besar bisa dikalahkan dengan yang kecil. Maka jangan meremehkan yang kecil, karena yang kecil itu juga kadang-kadang menjadi kekuatan yang lebih besar daripada
yang sekarang dibesarkan. Oh, tuh Anu seneng tuh denger tuh. Tuh kan, ya kan? Iya kan? Dia kalau masalah kecil-kecil Anu Yang kecil bisa dikalahkan. Iya. Tapi bicara tentang yang kecil yang besar nih, ini kan tentang perjuangan terus Ustadz ya, perjuangan kayak Badar nih perjuangan dengan semua kekurangannya, tapi perjuangannya luar biasa. Kita punya seorang ibu yang memiliki anak yang hidrosefalus ya. Tapi dia mungkin awal tidak mampu juga. Terus dia jualan kerupuk katanya. Dari jualan kerupuk dan sekarang sebagian uang dari keuntungan itu malah buat nyumbang lagi. Untuk anak-anak yang menderita hal yang sama. Jadi luar biasa nih, dari ketidakmampuannya berjuang untuk nyumbang lagi juga, tidak diambil sendiri semuanya. Kita undang aja, ini adalah Ibu Sandy dan Nur Hakim, penjual kerupuk yang memiliki anak hidrosefalus. Ya, silakan Bu. Saya di sini. Di mana? Cukup di sini aja Pak Ustadz kalau gitu. Nah, Banyak orang rebutan kursi di rumah saya, udah banyak kursi, jadi saya nggak pernah. Oke. Nah ini Nur ini menderita hidrosefalus sejak lahir. Sejak usia 1 bulan. 1 bulan? Ya. Sejak usia 1 bulan? 3 minggu setelah lahir dia mulai nangis, panas, kejang, kepalanya mulai membesar. Terus kita dari Jawa dirujuk ke Jakarta karena memang peralatannya nggak ada. Sampai Jakarta ini 1 bulan, umur 1 bulan pas. Umur 1 bulan pas. Sekarang? Sekarang udah 13 bulan. Sekarang sudah 13 bulan. Oke. Kamu ngerti? Apa nih yang mau ditanya? Tentang hidrosefalus sendiri? Sedikit mengerti, lumayan. Contoh. Contohnya ya hidrosefalus itu yang aku tahu karena ada penumpukan cairan di rongga otak ya kan. Di otak tuh banyak. Jadi cairannya itu harusnya dialirkan secara normal ya dari otak sampai ke tulang belakang sampai masuk diserap ke pembuluh darah segala macam. Nah di hidrosefalus ini penyebabnya bisa mungkin karena produksi cairan otaknya yang terlalu cepat dan berlebihan. Bisa juga karena penyerapannya misalnya masuk ke pembuluh darah dan sebagainya itu. Dan katanya juga karena kena meningitis. Iya bisa itu salah satu penyebabnya gitu. Jadi Tapi herediter nggak? Kenapa? Herediter nggak itu? Keturunan nggak? Harusnya sih. Enggak. Apa kelainan? Nanti ditanya sama dokter yang lebih kompeten ya Pak Ustadz ya. Saya cuma tahu secara gambaran besarnya gitu. seperti Pas itu. pelajaran itu belum masuk ya? Iya. Tapi katanya sekarang sudah lumayan, sudah membaik. Sudah alhamdulillah lingkar kepalanya udah mulai, tadinya 58. Tadinya 58 cm. Lingkar kepala. Lingkar kepalanya 58 cm. Sekarang 52. Sekarang 52 dan itu bisa di. Kalau penanganan segera sih ya dipakai selang kan Bu? Sudah, alhamdulillah udah operasi pasang pipisan. Dia umur 6 bulan dipasang pipisannya. Operasi apa? Pipisan jadi dipasang selang itu Mas, jadi untuk mengalirkan si cairannya itu. Dan yang aku tahu kalau semakin cepat ditangani kan supaya tengkorak otaknya kan masih lunak tuh ya. Betul. Jadi kalau semakin cepat pengaliran cairan otaknya supaya nggak semakin keras dan terbentuk seperti itu gitu. Jadi makin lama kalau masih lunak ukuran kepala bisa berkurang, bisa mengecil, tapi mungkin untuk kembali seperti ukuran normal butuh proses. Ya itu butuh proses yang lama pasti. Harus di fisioterapi. Harus fisioterapi terus. Kan tadinya dia kaku badannya, kaku seperti kayu, nggak bisa begini. Tadinya nggak bisa begitu? Nggak bisa. Jadi mata juga nggak bisa menjam dia. Mulai ketarik kan saraf-sarafnya. Alhamdulillah udah bisa, nggak kaku lagi setelah operasi kedua. Setelah operasi kedua? Iya, karena operasi pertama itu dia cairan itu jadi abses, abses di gumpalan nanah ya, harus dikeluarkan. Dia pakai selang dulu di luar selama 2 minggu. Setelah itu nunggu 1 bulan, dia mulai operasi yang kedua, pemasangan pipisannya itu. Oke, kita akan lanjut lagi setelah ini ya. Kita akan tanya lebih jelas lagi juga. Kita akan tanya juga dengan Ustadz Wijayanto, kan ada Ustadz di sini. Setelah yang satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.
Shandy ini pada saat ke Jakarta, Ustadz, berapa bulan pada saat Jakarta? Dia hakim umur 1 bulan. Itu sampai sekarang. Jadi udah 1 tahun. Oke, dan itu secara ekonomi sampai susah pada saat itu ya? Iya, sama sekali benar-benar habis ongkos. Habis semuanya? Iya. Dan akhirnya katanya ada orang membantu di Facebook, Ustadz. Dari Facebook? Iya, dibantu hanya 500.000. Iya. 500.000, tapi uangnya ini nggak dipakai. Jadi uangnya bukan dipakai untuk kebutuhan, tapi diputar ya? Diputar untuk jualan kerupuk. Untuk jualan kerupuk. Dan karena saya pikir kalau kita hanya pakai uang makan segini, nanti akan habis. Nanti bagaimana lagi kalau diputar jualan kan saya bisa pakai untuk keuntungannya. Betul. Nah, akhirnya terus jualan kerupuk sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Sampai sekarang, dan kalau sekarang udah berapa tuh penjualannya? Alhamdulillah udah 4.000 bungkus selama baru 2 bulan. Wow. Dalam waktu 2 bulan 4.000 bungkus? Iya. 4.000. Satuannya dijual berapa, Bu? 6.500. 6.500. Itu gimana? Di distribusinya gimana? Jualnya? Dari Cilacap. Ada Dari teman Cilacap. bikin kerupuk dari Cilacap dikirim ke sini. Jadi alhamdulillah selama 2 bulan udah 4.000 bungkus kejual. Dan ini Ustadz keuntungannya itu dibagi lagi untuk bantu anak-anak yang lain, betul Ibu Shandy? Betul. Karena saya pikir kalau saya ngerasain sendiri kalau di dalam rumah sakit kayak gimana sih rasanya nggak punya uang gitu. Ya, hanya itu yang bisa saya bagi ke mereka. Ada lagi pejuang hidup saya Paulus yang nggak ada ayahnya. Saya ingat, jadi saya janjian ke rumah sakit. Ini saya kasih. Kenapa kamu bisa ngasih saya, kan kamu butuh untuk hakim? Enggak, ini hasil jualan kerupuk saya. Alhamdulillah bisa untuk ongkos ke rumah sakit. Karena katanya dia benar-benar nggak pegang uang sama sekali. Alhamdulillah dari situ saya sepakat sama suami. Gimana kalau ini sebagai rasa syukur saya jualannya cepat, laris gitu. Sebagian kita sisihkan, yaitu itu semua terserah kamu. Terakhir kemarin ada informasi dari teman, ada pejuang juga Hidrosep Paulus di Surabaya. Dia benar-benar nggak punya ongkos untuk ke rumah sakit juga. Saya minta PIN BB-nya, saya bilang saya minta nomor rekeningnya, tapi dia nggak kasih. Saya tanya lagi ke orang yang pernah transfer ke dia, saya transfer. Alhamdulillah bisa untuk beli susu. Bisa tuh. Itu dipotongnya berapa dari yang? Rp500 dari, saya untung 1.500. Untung 1.500? Yang Rp500 saya kasih celengan khusus. Kalau udah banyak saya tukerin. Itu sampai 30% lebih loh Ustadz itu tuh. Itu kalau di dalam konsep agama namanya berkah. Berkah itu adalah added value. Jadi lahiriahnya berkurang tapi sebetulnya ada yang tambah. Jadi ya kayak orang itu sedekah itu Rp500, tapi sebetulnya dia akan dapatkan lebih dari itu semuanya. Artinya dapat ketenangan, dapat jadi anak jadi nurut, kemudian suami nggak biasanya galak jadi nggak galak. Itu bagian dari itu semuanya. Jadi itu namanya berkah. Saya cukup berempati karena saya juga mengalami tidak sampai menderita begitu, tetapi adik saya yang nomor 7 juga kena polio dan sampai hari ini pun juga kakinya cuma satu yang sehat, cewek lagi. Jadi memang luar biasa. Ini keberkahan kalau orang itu mau diberi berkah oleh Tuhan, karena rezeki itu yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Gaji kita 20 juta, tapi kalau anak kena narkoba, istrinya mental, bawel, cerewet, cerigis, makanya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, maka hilang berkahnya. Suaminya gualaknya setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana, gaji 20 juta, keluarganya nggak tenang, dengan gaji 30 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Ya pasti yang tenang itu. Nah, maksud saya ketenangan itu ada pada orang di antara innamatun soruna watur zakuna watur hamuna bidu afaikum. Berkahnya rezeki, kasih sayang Tuhan, dan
Bahkan pertolongan Tuhan diberikan pada orang yang peduli pada sesama. Tapi ada juga orang-orang yang misalnya berpendapatan luar biasa banyaknya, tapi malah korupsi, ngambil uang orang. Itulah makanya justru yang korupsi yang gajinya besar, take home-nya itu besar. kan aneh kan, Ustaz? Aneh, gaji besar kok korupsi. Nah, maka kurang. Ternyata cukup itu bukan di gaji, tapi ada di sini. Karena terbukti bahwa dia walaupun uangnya udah banyak, dia masih kurang juga kurang. gitu ya. Itu namanya berkah. Berkah itu rasa cukup. Ada sudah punya macam-macam, siaran sudah tiap hari, punya mobil. Itu siapa ini? B8008. Terus habis itu parkirnya aja di dalam, di mana-mana. Ya, magic semua acara ada di situ. Itu dia. Itu. Ada yang gitu. Udah nggak ada, acara sulap saya udah nggak ada. Tapi aku kalau yang itu bungkus. Masih belum puas orangnya. Masih belum puas, masih kurang. Masih belum puas. Masih kurang terus, masih belum punya istri. Nah, mungkin batinnya yang sepi Pak Ustadz. Oh itu, kasihan. Anda kenapa jadi dukung Oh dia? iya, salah nih. Ini mau diperistri nggak mau Ustaz. Ya itu tadi bawel ngantuk ngiler. Tadi itu Ustaz. Tapi luar biasa ini. Saya pikir sebetulnya ini pelajaran banyak ya. Artinya ada learning point yang harus kita ambil dari seorang ibu itu. Karena anak itu kalau sakit kan ibu ikut sakit. Tapi kalau ibunya sakit kan anak tidak ikut. Itulah kenapa Tuhan sangat marah sekali kalau ada orang durhaka pada orang tua. Apalagi ibu. Sehebat apapun yang ada di sini, mohon maaf sekali, tidak ada yang mau menggantikan orang tuanya. Padahal belum lama anak saya opnam juga, hampir 1 mingguan, dan saya berdoa ya Allah bahwa yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Pasti begitu. Tapi sehebat apapun yang ada di sini tidak ada yang mau menggantikan orang tuanya. Ya Allah bahwa yang pikun saya saja biar orang tua saya bisa dihitam putih. Ada yang nggak mau mungkin di sini. Pasti juga tidak ada yang mau. Bahkan saya pernah melihat, saya dulu tinggal di desa, itu ada seorang tua yang anaknya ingusan, itu sampai mau nyedot ingusnya. Itu saya ngalamin tuh Ustaz. Mengalami. Tapi sehebat apapun anak sekarang ada yang mau nyedot ingus bapaknya. Ya Allah, bapak ini sakit ya, sini saya sedot ingusnya, ada yang mau? Nah, jadi luar biasa. Sebetulnya itu poin. Tapi kenapa ya kalau Ustaz bicara gitu ini benar nih, karena semua ini benar karena ya kita pernah cerita dulu Ustaz, waktu anak saya sakit dulu waktu kecil kan dia belum bisa ini kan, mau nggak mau ingus saya sedot gitu kan. Iya. Sayanya juga nggak jadi sakit gitu tapi sebenarnya. Tapi ya memang itu mungkin sudah sudah kaitan batin yang luar biasa. Memang orang tua memang seperti itu. Tuhan punya mengikat antara batin orang tua. Makanya kan nanti kalau di dalam Islam ada Ar-Rahim. Ar-Rahman itu cinta, tetapi cinta yang mendatar. Kalau Ar-Rahim itu cinta yang mendalam. Kalau saya karena cantik saya senang, tapi senang saya hanya sebatas kalau dia sakit saya sumbang 100.000. Itu pun tidak terlalu ikhlas, paling 50.000 lah gitu. Enggak ikhlas. Enggak, maksud saya, tapi kalau istri saya yang sakit 100 juta pun saya transfer sekarang. Wih. Nah, karena saya cintanya mendalam ke sana. Loh, kalau kamu sakit saya transfer 100 juta. Serius, karena cintanya mendalam. Saya nggak punya istri. Oh iya. Lain-lain. Ya itu maksud saya, makanya orang itu punya empati. Maka nanti orang beragama itu intinya sebenarnya sama, punya benang merah ya. Jadi kasih sayang itu menjadi satu benang merah. Saya pikir sama seperti itu bahwa namanya golden rule of ethics. Jadi tidak beriman kamu sampai kamu merasakan sebagaimana orang lain merasakan. Artinya kalau orang sakit, bagaimana kita juga ikut sakit. Jadi begini, kalau kamu nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Kalau kamu nggak mau kecurian, jangan jadi koruptor. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kamu nggak mau sakit, jangan biarkan orang lain juga sakit. Karena balik ya. Iya, itu kepedulian. Dan itu adalah golden rule of ethics. Jadi kaidah emasnya seperti itu seharusnya. Itu memang udah dari sananya berarti ya Ustaz ya. Iya. Ini kalau saya balik ke hakim ini saat ini tidak bisa melihat, betul? Iya. Kenapa itu? Karena saraf matanya sudah terganggu. Saraf matanya terganggu. Iya, karena tekanan dari kepalanya saraf mata. Di terapi sinar, kalau tiap malam saya matikan lampunya di terapi sinar. Belum respon, belum. Ada respon? Belum. Komunikasi gimana? Hanya diam aja begini. Cuman kondisi
THT bilang pendengaran dia bagus. Jadi harus diterapi pakai lonceng. Kalau nangis itu Kalau ada suaranya kalau nangis saja. Misalkan diajak bercanda masih diem. Ya. Tapi basicnya kalau hidrosefalus tidak mengganggu secara inteligensi kan ya, sebenarnya tidak ya? Kalau terjadi proses penekanan Kecuali ada fungsi kerusakan fungsi otak ya. Karena dulu satu hari nambahnya cepat 1 cm nambah lingkar kepalanya. Sebelum dipasang. Sebelum dipasang pipisannya nambah satu hari 1 cm, terus matanya sampai nggak bisa nutup lagi. Mungkin dari situ saraf matanya sudah terganggu. Jadi saya percaya mukjizat Allah itu pasti ada. Mudah-mudahan Hakim bisa ngelihat lagi. Amin. Ini harus dioperasi lagi atau sudah cukup? Selangnya nggak ada masalah, nggak. Cuman kemarin dapet telepon dari dokter suruh USG mau ditambahin lagi ukuran selangnya supaya nanti sampai dia lebih dewasa. Besar lagi. Dia kan tambah tinggi. Ukuran selangnya kurang. Jadi mau ditambahin lagi. Dan rencanain saya belum ketemu dokter konsultannya lagi. Tapi kondisi pompanya bagus. Kondisi semuanya baik ya, mudah-mudahan bisa pencernaannya ya, bagus. bisa menjadi normal ya semuanya ya. Ustadz, kalau kita bicara dengan Cahyadi nih, Badar nih, ini dengan kekurangannya tapi juara 1 terus di kelas. Subhanallah. Dan dibuatkan meja khusus ya. Kita pengen lihat cara nulisnya sebenarnya. Boleh nggak Bu? Ya, dicontohkan. Coba. Silakan ya. Silakan Ustaz. Gimana? Duduknya gimana? Kiri dia nulisnya. Jadi menggunakan kaki kiri ya? Iya, kaki kiri, makan juga kaki kiri. Kiri ya? Ini kayak arah nulis itu ya, nulis nama. Subhanallah. Tulisannya jauh lebih bagus daripada tulisannya Gina. Kayaknya begitu. Iya. Keriting loh Pak Ustadz. Iya, saya tahu kalau Gina nulis resep tuh nggak ada yang bisa baca sama sekali. Kita kasih lihat tulisannya. Jauh lebih bagus gitu. Nah, ini tulisannya nama Cahyadi Badar. Dan ini menggunakan kaki kiri loh, Ustaz. Kaki kiri. Subhanallah. Luar biasa. Dan juara 1 terus loh ini. Baik, kita masih akan kembali lagi ngobrol-ngobrol dengan mereka semua selain satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita masih lanjut, ada Ustadz juga, semuanya ada di sini. Tapi sebelum itu kita lempar dulu ke Gina. Gina ada informasi dan bawa temennya ya? Iya dong. Temen itu ya? Teman saya. Oh, Kenapa iya. sih? Nggak Ada mau tahu masalah? aja. Nggak pengen duduk di sini? Enggak. Lihat teman saya begini loh. Enggak. Serius? Enggak, dibawa pulang aja nanti. Emangnya bungkusan? Ada Kartika Putri. Halo Gina. Kartika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari tadi dari belakang panggung, bodinya cakep banget, langsing banget. Gimana ya biar aku bisa gitu, rahasianya apa sih? Kabarnya baik. Kalau saya ditanya mau langsing atau enggak, pasti semuanya langsing itu adalah impian. Bahkan sekarang udah jadi cita-cita setiap perempuan. Ya, kalau betul. ditanya apa maunya, pasti jawabnya langsing. Sama, Kartika juga pasti pengennya langsing. Apalagi kan kerja di dunia entertain, mau nggak mau harus terus menjaga penampilan. Nah, rahasianya biasalah hobi olahraga kan? Aku hobinya tidur. Kamu ya? Kalau saya hobinya rutin olahraga dan pastinya nih moto rahasianya kan tadi Apa sih? aku itu sebenarnya juga minum suplemen pelangsing. Oh. Iya. Tapi Gina nggak gampang loh nyari-nyari suplemen itu dulu awal-awal nih sebelum aku nemu suplemen yang tepat banget. Bingung banget nyari produk-produk tepat lain. Secara kan banyak banget produk-produk di luaran itu yang katanya menjanjikan bikin kurus dan murah juga, gampang dijangkau juga. Tapi efek sampingnya kan kita nggak pernah tahu. Nah itu susah banget gitu. Jadi nyari-nyarinya juga kayaknya dilematik banget sampai akhirnya ketemu banget yang pas di pasaran.
Apa tuh? Mau tahu? Iya dong. Seandainya mau produk pelangsing yang sudah tahu khasiatnya dan terbukti banget nih dan keamanannya yang pasti, yaitu minum aja nih Thermolite Plus. Nah, jadi Thermolite Plus ini satu-satunya suplemen pelangsing yang selain untuk menurunkan berat badan, nah yang paling penting itu adalah bisa mengencangkan tubuh. Kan kalau menurunkan biasanya lebih gampang, tapi ngencangnya sulit. Kalau ini udah include semuanya. Dan juga yang paling pentingnya lagi ini terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, bukan yang dari yang lain-lain, bukan yang kimia, dan juga dikombinasikan dengan asam amino dan vitamin, sehingga nih kulit tubuhnya itu pasti terlihatnya lebih cerah dan tidak bergelambir. Oh, Kencang. Iya. Jelek ya kalau gelambiran gitu Iya, ya. kalau ngurusin gampang, yang penting kan kencangnya. Iya betul. Itu aja keunggulannya, apa ada keunggulan lain? Ada yang lain dong pastinya. Thermolite Plus ini bekerja sinergis dengan mekanisme 4-in-1. Nah, yang pertama itu adalah mengurangi nafsu makan dan lapar. Yang kedua, menghambat penyerapan lemak. Nah, yang ketiganya itu adalah merubah lemak menjadi tenaga. Jadi kerjanya juga tetap lancar terus. Dan yang paling plusnya lagi nih, itu adalah bisa mengencangkan tubuh. Oh. Terus yang bisa minum? Aku bisa minum. Bisa Pak dong. Ustadz bisa minum. Bisa semuanya. Bisa dikonsumsi. Thermolite Plus ini bisa dikonsumsi oleh pria dan wanita. Yang setengah-setengah juga bisa. Oh. Pokoknya semua, yang penting dari usia 17 tahun ke atas. Dan juga nih, hasilnya itu udah terbukti banget ECA, efektif, cepat, dan aman. Pastinya juga banyak banget yang khawatir kalau seandainya minum obat-obat yang lain kan efek sampingnya nggak jelas. iya. Tapi nih kalau ini udah nggak perlu khawatir lagi sama yang namanya efek samping kayak buang air besar, buang air kecil, atau jantungnya deg-degan, atau ketergantungan. Jadi Thermolite Plus ini aman banget untuk dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Oh. Terus kalau gitu cara minumnya sehari berapa kali? Dengerin baik-baik, jangan sampai salah nih. Nih, buat Gina kan kayaknya berat badannya di bawah 60 kg. Jadi kalau minumnya itu 1 kaplet di pagi hari dan 1 kapletnya lagi di siang hari. Kalau seandainya berat badannya itu lebih dari 60 kilo seperti Mas Dedi kan 90 kilo, 120 dia. 120 ya. Anda belum lihat dalemannya kan? Kecil ya Mas. Iya, bisa mengkonsumsinya kalau di atas 60 kg setelah 3 hari dosisnya ditambahkan 2 kali lipat. Nah, yang paling pentingnya lagi nih, konsumsinya harus 15 menit sebelum makan. Tapi buat yang punya penyakit MA dan juga darah rendah boleh kok konsumsinya setelah makan. Oke. Jadi aku harus Iya dong, pokoknya ya jangan mudah percaya sama produk pelangsing yang belum terbukti khasiat dan keamanannya ya Gina, soalnya bahaya banget. Nah, punya tubuh langsing dan juga kencang, pastinya minum Thermolite Plus. Plus langsingnya, plus kencangnya. Udah gitu baik banget. Kita juga mau bagi-bagi hadiah. Oh boleh. Sudah Boleh ada deh. buat pemirsa di rumah ya? Betul banget. Nah, Kartika udah kasih rahasia langsingnya dan kencangnya. Iya. Sekarang kalau saya mau dapat hadiah juga bisa. Caranya gampang banget. Ketika kita bilang Thermolite Plus, jawabnya plus langsingnya plus kencangnya, ya. Gampang banget pertanyaannya. Gampang kurus, gampang kencang, gampang dapat duit. Enak banget. Ada siapa ini? Halo. 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 Perempuan. Nah. Halo, dengan siapa? Iya, dengan Wati Cianjur. Wati Cianjur. Passwordnya tadi apa? Ibu, Thermolite Plus. Plus langsingnya, plus kencangnya. Cantik. Ibu mau 2 juta rupiah ya? Iya. Simak pertanyaannya. Salah satu dari mekanisme kerja 4-in-1 dari Thermolite Plus adalah A. Membakar lemak menjadi tenaga sehingga tubuh tetap energik. B. Membakar api asmara. A. Membakar lemak menjadi tenaga. Jawabannya benar. Selamat Ibu. Ibu dapat 2 juta rupiah dan hadiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Thermolite Plus. Plus langsingnya, plus kencangnya. Yeay, terima kasih Kartika Putri. Boleh duduk-duduk lagi santai. Gimana Mas Dedi? Seneng banget tadi ngeliat liak-liuknya Kartika Putri. Oh senang. Sampai bengong begitu, sampai Apalagi ngangat. tadi dibilang kan bahwa itu bisa menahan nafsu katanya kan. Menahan Soalnya dia- nafsu makan. Oh. Lapar Mas. Iya ya, daripada Bapak pikirannya kemana-mana silakan Iya, dilanjutkan iya, ya iya. Pak ya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Ini di kursi ini ada temannya dari Badar. Ya, mana tadi temannya?
Mana temannya tadi? Pakai mikrofon ya, boleh? Ada mikrofon? Kamu katanya teman baiknya Badar? Iya. Yang suka bawain tas, bawain apa semua? Iya. Ya, kok bisa? Gimana ceritanya? Kok bisa dekat? Kasihan. Rumahnya berdekatan? Jauh. Rumahnya jauh? Iya. Jadi tiap hari nyamperin? Enggak ketemu di sekolah. Di sekolah, tapi dia yang bawain tas, bawain apa, Ustaz? Alah. Sayang sama Badar apa gimana bisa kayak gitu? Kasihan. Kasihan ya sayang. Berarti teman baik kamu? Ya. Dari SD. Pak. Dari SD? Dari SD. Kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD? Iya. Oke, ini juga luar biasa Ustadz ya. Iya. Ada orang yang biasa Alhamdulillah. bersedia untuk Betul. membantu. Dan itulah sahabat. Itulah sahabat ya. Nah, Oh. kalau ditanya berapa jumlah sahabat, maka gampang saja. Pas kita menderita, pas kita sakit. Ada berapa itu ya? Ada berapa itu Itulah sahabat. akan ketahuan. Oke. Nah ini Ustadz, ini juga ini adalah kerupuk yang dijual oleh Ibu Nur. Iya. Ya, untuk biaya pengobatan juga, ya kan, dan juga sisanya juga bukan sisanya, 30% bahkan ini untuk membantu orang lain juga, Boleh nggak tahu kalau ada orang yang mungkin mau memesan kerupuk ini, gitu kan ya, mau membantu dan mau memesan kerupuk ini, kemana ya hubunginnya? Boleh bisa via SMS, SMS? atau telepon. Atau telepon, Ke nomor boleh kasih tahu saya teleponnya? 0859 0859 59 59 59 9393. 0859 59 59 9393. Iya. Oke, untuk pesan kerupuk ini. Iya. Saya cobain dulu ya. Iya. Ustaz, Mudah-mudahan cocok. Makasih. loh, itu coba doang Ustaz, bukan Ibu. Ustaz. Sama ya. Ustaz, tadi ada yang nanya di Twitter. Nih mungkin sebelum saya tutup. Iya. Tadi ada yang nanya di Twitter. Saya juga pengen tahu, mungkin orang pengen tahu juga. Tadi ada yang nanya begini, Ustaz. Kalau misalnya kasus Badar nih, atau banyak lah orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan tangannya. Iya. Ketika diberikan Al-Quran untuk membaca Al-Quran, apakah boleh membuka Al-Quran itu dengan menggunakan kaki, katanya? Wa idza amartukum bisai'in fa'tu satu. Jadi kalau ada satu hal untuk menuju kebaikan, maka lakukan dengan semaksimalmu. Secara normal kalau seperti saya mau buka Quran pakai kaki itu kurang ajar. Jelas tidak boleh. Tetapi dalam kondisi seperti ini itu kemuliaan. Luar biasa punya kaki kok dipakai untuk baca Quran. Luar biasa. Banyak punya kaki yang sehat-sehat malah untuk korupsi, untuk menindas orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Justru inilah kemuliaan. Mudah-mudahan kaki yang begini ini yang mengantarkan ke surga nanti. Oke. Baik. Sebelum saya tutup ya, ini saya punya suatu dulu buat Anda semua tentang Indonesia, Ustadz. Kita bicara ini orang Indonesia semua, kita punya gambaran tentang hebatnya Indonesia sebenarnya. Coba kita lihat dulu ini sebentar.
Indonesia ya, it's not perfect, it's awesome. Ya kan? Ada beribu-ribu alasan untuk pesimis, tapi ada berjuta-juta alasan untuk bangga menjadi orang Indonesia. Sebelum saya tutup malam hari ini di Hitam Putih, mungkin saya minta kali ini karena ada Ustadz, biar Ustadz yang menutup saja biar puas malam ini. Kasih quote-nya, tutup wes acaramu Iya, karena belum tentu diundang lagi. Tapi nanti juga ada harus kuat kira-kira berapa orang yang menghendaki saya datang lagi. Pertama bahwa wali kulli syai'in maziyah. Dari setiap sesuatu pasti Allah berikan rahasia di balik itu. Di balik kelemahan seseorang, Tuhan memberikan kelebihan yang banyak padanya. Dan di balik kelebihan kita pasti ada saja kekurangan kita. Untuk itulah maka perlunya kita kerjasama. Dan inilah hidup. Orang hidup adalah orang yang organis, bisa kerjasama satu dengan yang lain. Gigi tidak ada artinya sama sekali kalau hanya satu, tetapi dengan banyak maka menjadi sesuatu kekuatan. Apalagi rambut, kalau hanya satu jelek banget. Maka mending rambut banyak atau nggak punya rambut sama sekali. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bahwa di balik ini Allah menjadikan kelebihan yang banyak, meninggikan derajat di surga, menghapus dosa-dosanya. Amin. Ustadz Wijayanto. Saya ambil lagi kata-katanya tadi, Ustadz mengatakan bahwa di dalam kekurangan Tuhan memberikan banyak sekali kelebihan, dan di dalam kelebihan pasti ada kekurangan. Ya, saya dari Corbusier, Ustadz Wijayanto, Dikta Gina, inilah Hitam Putih.